Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Rafif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis data panel dinamis menggunakan RStudio. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui sedikit tentang apa itu data panel dinamis. Analisis data panel dinamis itu adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengolah data panel atau gabungan data time series dan cross section dengan mempertimbangkan efek dinamika waktu seperti keterlambatan variabel dependen atau lag dependent variable sebagai variabel penjelas. Model ini memperhitungkan ketergantungan temporal dalam data. Nah, model ini digunakan karena mampu menangani bias endogenitas dan autokorelasi yang umum terjadi dalam data panel, terutama ketika variabel masa lalu mempengaruhi variabel saat ini. Hal ini penting agar hasil estimasi menjadi lebih akurat dan valid. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh peneliti ekonomi, sosial, dan keuangan, termasuk ekonom, analisis kebijakan, dan akademisi yang bekerja dengan data panel dalam studi empiris. Analisis ini digunakan ketika melibatkan data yang memiliki dimensi waktu atau time series dan unit observasi, yaitu individu, perusahaan, negara, dan lain-lain, serta ketika terdapat dinamika waktu dalam variabel dependen. Analisis ini bisa diterapkan di berbagai konteks seperti studi pertumbuhan ekonomi antar negara, efisiensi perusahaan dari waktu ke waktu, atau evaluasi dampak kebijakan publik di beberapa wilayah. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan model seperti GMM atau Generalized Method of Moments. Contohnya yaitu Arellano-Bond Estimator yang dirancang khusus untuk data panel dinamis. Teknik ini membantu mengatasi masalah endogenitas dengan menggunakan instrumen internal atau lag dari variabel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisisnya. Tapi sebelum kita mulai analisisnya, kita terlebih dahulu harus harus menginstal package yang bernama PLM, yaitu ini ya, PLM. Kalau misalnya belum ada, bisa juga diinstal dulu di sini, lalu tulis PLM gitu. Nah, karena saya udah install PLM sebelumnya, maka akan muncul kayak gini. Kalau udah, eh, kita run aja. So, untuk apa ya, untuk mencentang package-nya. Nah, selanjutnya adalah eh, untuk melakukan analisis data panel itu kita akan melakukan atau menuliskan komen seperti ini, yaitu PJMM ada di sini, ada di package PLM. Lalu kita bisa lihat di bagian di bagian sini. Nah, ini adalah untuk list komennya. Komen yang bisa digunakan untuk melakukan analisis analisis data panelnya ya, data panel dinamisnya. Oh ya, sebelum itu di sini saya mempunyai data di sini, data eh, ya data yang saya miliki ini. Cara untuk input datanya adalah biasa kita klik file, kita pilih import dataset, lalu kita pilih from Excel. Lalu tinggal cari aja data yang kita mau analisis ya. Di sini misalnya, nah di sini. Untuk namanya sendiri kita bisa ganti misalnya yang lebih simpel. Kalau di sini saya menggunakan dinamis. Kalau udah langsung import aja, klik import. Karena di sini saya sudah import datanya, jadi nggak perlu lagi dilakukannya. Selanjutnya kita tulis komennya. Kita akan menggunakan untuk analisis data panel sendiri. eh, ada dua, yaitu bisa menggunakan FDGMM dan juga ada sistem GMM. Pertama kita akan gunakan FDGMM terlebih dahulu. Caranya adalah kita lihat komennya di sini. Ini adalah untuk list komennya. Di sini saya masukkan PJMM dalam kurung log dalam kurung DR. DR ini adalah
variabel y-nya atau variabel dependent-nya gitu. Sorry, iya variabel dependent-nya. Eh, Variabel dependent yang saya gunakan ini. Lalu menggunakan tanda ini, tanda seperti gelombang, yaitu bisa di copy di sini untuk gelombangnya atau untuk simbolnya di sini. Terus ditulis select dalam kurung log dalam kurung dir ditambah variabel-variabel independennya atau variabel bebasnya gitu ya. Di sini ada log PR, ROE, log LDR, log size, log tang, log GDP, log BI 7 day rate. Lalu di sini diberikan tanda pemisah, lalu tambahkan eh, komen lagi yaitu like dalam kurung log DR, koma. Di sini kita batasi jadi 2 sampai 7. Lalu datanya itu tadi data yang saya miliki namanya dinamis. Efeknya kita gunakan individual, lalu modelnya kita gunakan model one step. Kita run aja. Lalu kita lihat summary-nya, hasilnya. Nah, oke, untuk data panel dinamis sendiri ada 3 kriteria untuk validitas data, yaitu validitas instrumen, yaitu dengan uji Sargan di sini. Uji Sargan, ya yang mana p-value-nya itu harus lebih dari eh, nilai p-value itu yaitu 0,05. Nilai p-value-nya itu harus lebih dari 0,05 untuk bisa lolos uji validitas instrumen. Nah, bisa dilihat di sini untuk uji sargannya sendiri dia udah memenuhi syarat ya yaitu lebih dari 0,05 ini. Nah, selanjutnya adalah uji konsistensi yaitu bisa dilihat pada hasil autocorrelation test-nya pada orde kedua. Nih, orde kedua yang ini yang mana harus melebihi nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya kan 0,05. Bisa dilihat nilai p-value untuk ordo kedua ini adalah nilainya 0,55 yang mana lebih dari 0,05. Seperti itu. Nah, untuk kriteria selanjutnya yaitu disebut dengan ketidakbiasan, kriteria ketidakbiasan. Hal ini bisa dipenuhi ketika estimasi koefisien dependen lebih besar dari FEM, dari estimasi FEM dan lebih kecil dari estimasi model PLS-nya gitu. Nah, kita nanti akan melihat, akan membandingkan koefisien yang ini, koefisien dependen ini dari koefisien di model FEM dan model PLS. Nah, untuk melakukan model FEM, melakukan uji model FEM, kita bisa menggunakan komen PLM. Lalu sebentar. PLM, nah di sini kita bisa masukkan PLM dalam kurung. Sebenarnya kita bisa langsung copy aja komen ini sampai batas pemisah ini, langsung di copy aja. Bisa langsung di copy aja. Lalu untuk untuk datanya dinamis, karena namanya dinamis, efeknya itu individual disamakan. Lalu indeksnya kita gunakan sampel dan juga tahun. Ini untuk cross section dan si time series-nya gitu. Dan untuk modelnya ini kita uh, pakai model within gitu ya. Kita coba running aja. Lalu kita coba lihat summary-nya. Oke, bisa dilihat bahwa ternyata nilai koefisien dari variabel dependentnya itu ternyata untuk model fab ini lebih besar dari si em, model FDGMM yang sebelumnya kita lakukan gitu ya. Dan sebenarnya ini sudah tidak lolos lagi, sudah tidak bisa masuk ke kriteria ketidakbiasan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk lihat di eh, model PLS-nya gitu ya. Caranya sama, kita copy aja komen yang di atas, kita copy ke bawah. Namun untuk si modelnya ini kita ubah jadi pooling. Ya, kita ubah jadi pooling. Oke, kita run aja.
kita summary. Oke, bisa kita lihat bahwa untuk eh, koefisien dari si koefisien dari variabel dependennya, like variabel dependennya ini ternyata dari eh, lebih besar dari mana? Dari si ini, si like dari eh, dari koefisien variabel dependennya. Namun sayangnya eh untuk si fem-nya ini ternyata masih apa ya? Ternyata dia juga lebih besar gitu dan ini tidak lolos uji eh, ketidakbiasan gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita akan coba untuk menggunakan eh, model selanjutnya yaitu menggunakan sistem GMM. Caranya adalah kita copy aja komen yang di atas ini. Kita copy ke bawah, lalu untuk namanya ini bisa diganti jadi sys.gmm. Lalu untuk tambahannya yaitu kita bisa menggunakan tambahan transformation. Misalnya di sini. Kita lihat di kita lihat di package-nya. Nah, ini untuk transformation ini digunakan untuk sistem GMM ya. Nih, oke. Kalau udah kita coba run aja ya. Lalu kita summary. Oke, bisa dilihat bahwa untuk sistem GMM nilai koefisien dari variable like dependent-nya ini sebesar 0,66 ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan model FEM-nya itu, kita bandingkan nilai koefisiennya, itu ternyata si model sistem GMM ini memiliki nilai koefisien like variable dependent-nya itu lebih besar dari si eh, si koefisien dari like variable dependent yang ada di model FEM itu sendiri. Namun dia juga masih lebih kecil dari si PLS, si koefisien dependent dari model PLS. Jadi bisa dikatakan ini sudah lolos uji ketidakbiasaan. Lalu selanjutnya kita eh, sama seperti eh, sama seperti pada model FDGMM, kita juga akan melihat apa namanya validitasnya juga ya. Yang tadi ada 3 kriteria tadi. Tadi kan kriteria pertama kan sudah lolos yaitu di antara lebih kecil dari lebih besar dari model FM tapi lebih kecil dari model PLS. Lalu kriteria yang kedua adalah kita lihat uji sargannya ternyata dia juga lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa model sistem GMM ini lolos uji validitas gitu ya, uji validitas instrumen. Lalu untuk autocorrelation test lalu kriteria terakhir yaitu lihat kita melihat autocorrelation test yang ordo kedua. Bisa dilihat bahwa nilai p value-nya ini nilai p value-nya ini lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa data yang kita miliki ini sudah lolos uji apa namanya uji konsistensi. Nah, untuk keperluan hasil analisisnya itu ada dua hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama itu adalah informasi terkait dengan laju konvergensi atau kecepatan konvergensi dari variabel dependent antar cross section. Dan analisis ini bisa dimungkinkan dilakukan, yaitu dihitung nilai laju konvergensinya karena adanya variabel lag variable dependent tadi
sebagai salah satu variabel bebas. Nah, kemudian adanya variabel lag dependent itu yang mencirikan pada data analisis panel dinamis itu juga memungkinkan untuk menghitung berapa besarnya pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang dari masing-masing variabel bebas. Nah, kita akan bahas dulu dari yang pertama yaitu kecepatan konvergensi. Nah, cara untuk melakukan tesnya itu adalah kita tuliskan misalnya ini modelnya saya tulis CLD sama dengan sistem kita tadi kan karena model yang paling yang lolos tiga kriteria tadi adalah sistem GMM. Kita gunakan sistem GMM eh, menggunakan dolar, tanda dolar, dana dolar yaitu tanda dolar, lalu kita ketikkan coef dalam kurung siku 1. Lalu kita tuliskan CLD lagi. Kita coba run aja ya. Oke, selanjutnya kita akan tuliskan komen, yaitu convergence, sama dengan minlog dalam kurung CLD. Kita run aja. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai yang kita lihat itu adalah nilai yang ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, nilai log yang DR ini kan nilainya kan 0,41 sekian. Ini menandakan bahwa setiap tahun itu dengan asumsi tidak ada shock atau tidak ada perubahan berdasarkan pemodelan ini, itu akan terjadi yang namanya konvergensi. Akan terjadi konvergensi atau pengurangan kesenjangan DER antar bank itu sebesar 41% per tahun. Kemudian dari hasil estimasi ini kita juga bisa menghitung berapa nilai koefisien atau pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang dari setiap variabel apa namanya variabel independennya gitu. Nah, nilai koefisien yang muncul pada ini, nilai koefisien yang muncul yang tertera pada persamaan ini masing-masing variabel bebas di sini adalah nilai pengaruh jangka pendeknya. Jadi jangka pendek ini didefinisikan sebagai pengaruh dari variabel bebas itu kepada variabel dependen pada periode yang sama. Nah, uh, karena ada sisi dinamisnya gitu ya, ada sisi dynamic of adjustment-nya di sini. Maka ini bisa dimungkinkan untuk menghitung jangka panjang yang merupakan akumulasi dari keseluruhan pengaruh jangka pendek tersebut. Contohnya, misalnya kita akan melihat pengaruh jangka panjang dari ROE. Kita ketikkan komen clr.ROE ini namanya sama dengan sys.gmm apa namanya tanda dolar coef dalam kurung 3 dibagi min 1 CLD. Nah, ini untuk rumusnya ya, rumus untuk untuk melihat jangka panjang dari setiap variabel bebasnya gitu. Ini untuk rumusnya, kita coba run aja. Nah, ini adalah untuk hasilnya ya, untuk hasil jangka panjang dari ROE-nya itu sendiri. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.